Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang ASN, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi menarik terkait rekrutmen CASN atau CPNS atau P3K tahun 2024. Seperti apa beritanya? Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Baik teman-teman, beberapa hari terakhir ini di berbagai media, baik Instagram, YouTube maupun di website-website ya, di kanal-kanal, itu banyak beredar surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi pada lembaga instansi pemerintah yang tertanggal pada 21 Desember tahun 2023. Nah, surat itu dibahas ya teman-teman, banyak dibahas di media YouTube maupun di Instagram maupun di website-website ya teman-teman. Nah, di surat ini dituliskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun 2024 nanti itu akan dipertimbangkan usulan tenaga P3K yang memiliki ijazah SD, teman-teman. Seperti apa beritanya? Mari kita baca bersama-sama. Nah, surat ini tertanggal 21 Desember tahun 2023 dengan nomor B-350M.SM.0100 sifatnya segera, lampirannya garis datar, kemudian halnya surat jumlah kebutuhan ASN 2024. Surat ini ditujukan kepada pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat. Nah, untuk legalitas atau keaslian surat ini teman-teman bisa telusuri sendiri ya, bisa validasi sendiri ya teman-teman. Bahwa di catatan kaki surat ini ada sertifikatnya ya, sertifikat ada kode dari Balai Sertifikat Elektronik dan surat ini juga ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB ya. Saya kira teman-teman bisa memvalidasi sendiri bahwa keaslian dari surat ini teman-teman. Nah, dalam surat ini tuh disebutkan seperti ini teman-teman. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat 2024. Nah, dari pernyataan ini berarti bisa kita bukan kita harapkan bahwa penataan tenaga non-ASN itu, pegawai non-ASN itu insya Allah selesai pada Desember 2024 teman-teman ya. Nah, hubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN kami sampaikan sebagai berikut. Jadi untuk mengusulkan kebutuhan ASN itu diharapkan memperhatikan beberapa poin ini teman-teman. Ada 6 poin ini teman-teman ya. Yang pertama bahwa pengadaan ASN tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Nah, jadi ada dua kategori ya, P3K untuk pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Jadi kalau pelamar umum itu bisa saja kita bayangkan atau kita pikirkan pelamar umum itu teman-teman yang fresh graduate ya teman-teman, yang baru lulus atau yang belum bekerja gitu teman-teman ya. Tapi memiliki ijazah dan sesuai dengan formasi yang terbuka maka bisa melamar CPNS ini teman-teman ya untuk 2024. Nah, kemudian poin yang kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau fungsional dan pelaksana itu berarti banyak informasinya teman-teman, bisa kita bayangkan teman-teman ya, nanti yang diusulkan gitu. Nah, jadi memperhatikan yang poin yang ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau SD atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Angka 1 huruf A itu nih P3K. Berarti dalam pengusulan formasi P3K itu nanti dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar. Jadi teman-teman yang sudah honor dan sudah tercatat dalam pendataan kemarin dan belum memiliki ijazah yang lebih tinggi atau ijazahnya masih minimal sekali seperti ini, teman-teman punya harapan ya teman-teman dari surat ini ya teman-teman. Nah, tinggal nanti apakah surat ini valid atau tidak, nanti teman-teman bisa validasi sendiri ya teman-teman. Itu. Nah, kemudian dari surat ini juga poin 4, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Yang diutamakan ya penataan pegawai non ASN. Rujuk penjelasan bagaimana angka 1 sampai dengan angka 4 diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3 tahun 2004 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat 31 Januari 2024. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN 2024. Nah, kalau di sini dia paling lambat mengajukan usulannya tanggal 31 Januari ya teman-teman. Berarti
bisa disimpulkan bahwa bisa jadi nanti pengumuman rekrutmen CASN itu tanggal 21 ya teman-teman, setelah rampungnya proses pengusahaan ini ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Di banyak harapan buat teman-teman di tahun 2024, tetap semangat buat teman-teman yang belum lulus pada P3K 2023 kemarin, tetap belajar ya teman-teman, dan terus memantau dan mencari informasi yang paling update. Nah, untuk validasi surat ini, keaslian surat ini ya teman-teman bisa cek sendiri ya teman-teman. Nah, ini tanda tangan elektroniknya, kemudian di catatan kakinya ini juga ada. Nanti link untuk mendapatkan surat ini saya cantumkan di ini ya teman-teman, saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.